Bayangin deh, sebuah perjalanan suci, niatnya mau ibadah, tiba-tiba harus berhenti total. Dan penyebabnya bukan karena ada masalah di tanah suci loh, tapi gara-gara konflik yang lokasinya itu jauh banget, ratusan kilometer dari sana. Nah, ini dia kisah jamaah umroh kita yang terpaksa tertahan. Oke, sekarang coba lihat angka ini. 58.873. Ini bukan sekedar angka, teman-teman. Ini adalah jumlah jamaah umrah Indonesia yang sekarang ini, ya, terdampar di Arab Saudi. Nggak bisa pulang ke rumah sesuai jadwal. Gede banget kan angkanya? Dan kita harus ingat, di balik setiap satu angka itu, ada satu orang, satu keluarga yang menunggu, ada cerita di baliknya. Jadi pertanyaannya sekarang, kok bisa? Kenapa mereka sampai tertahan di sana? Apa sih yang sebenarnya terjadi sampai puluhan ribu orang ini terdampar? Nah yuk kita coba cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk bisa benar-benar ngerasain dampaknya, kita harus lihat dari sudut pandang jamaahnya langsung. Kita coba bayangin gimana rasanya saat perjalanan ibadah yang udah direncanain mateng-mateng, tiba-tiba berubah jadi penantian yang nggak ada ujungnya. Coba bayangin deh situasinya. Hari Senin, dini hari. Ada rombongan jemaah dari Yogyakarta dan Solo yang udah siap-siap, udah di bandara, siap pulang ke tanah air. Tapi yang mereka dapat malah kabar penerbangan ditunda. Awalnya cuma ditunda, tapi nggak lama kemudian resmi dibatalkan. Wah, kebayang nggak sih kepastian buat pulang ke rumah itu hilang gitu aja? Nah, setelah kita lihat langsung gimana dampaknya ke jemaah, sekarang kita coba mundur sedikit ya. Kita cari tahu akar masalahnya. Sebenarnya apa sih pemicu dari semua kekacauan penerbangan ini? Ternyata pemicunya itu ketegangan geopolitik yang lagi panas-panasnya di Timur Tengah. Nah, insiden di Teheran ini salah satu contohnya. Konflik yang melibatkan Iran dan negara-negara lain ini bikin ruang udara di sekitar situ jadi super nggak aman buat dilewatin pesawat. Ini bukan lagi cuma berita dari luar negeri yang jauh di sana ya. Dampaknya itu nyata dan terasa langsung ke kita ribuan kilometer jauhnya. Akibatnya apa? Ya, maskapai jadi di posisi yang sulit banget. Demi keselamatan penumpang, jelas mereka nggak punya pilihan lain selain ngehindarin zona konflik itu. Artinya apa? Mereka harus puter rute jauh banget. Atau ya pilihan pahitnya membatalkan penerbangan sama sekali. Nah, inilah efek domino yang akhirnya bikin puluhan ribu jemaah kita terjebak. Oke, sekarang kita balik lagi fokusnya ke mereka yang paling kena imbasnya, para jamaah. Gimana sih rasanya? Apa yang mereka alami di sana, terdampar dalam ketidakpastian kayak gitu? Inilah realita yang harus mereka hadapi setiap hari. Tiba-tiba penerbangan dibatalin gitu aja, jadwal pulang jadi nggak jelas kapan. Bahkan ada satu rombongan yang isinya 47 orang itu udah nunggu lebih dari seminggu loh. Memang sih, mereka diinapkan di hotel. Tapi coba bayangin deh, yang paling berat itu kan nunggu tanpa tahu kapan bisa pulang. Nah, perasaan campur aduk ini kayaknya terangkum banget dalam pernyataan dari Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Umroh dan Haji, Pak Syam Respiadi. Beliau bilang, ini adalah resiko bersama yang tidak bisa kita hindari. Semoga Allah kasih pertolongan kita semua. Dari sini kita bisa lihat ya, ada rasa pasrah tapi juga kebersamaan. Semua sadar ini di luar kendali dan sama-sama berharap yang terbaik. Tapi ada satu hal penting nih yang perlu kita catat. Nggak semua jamaah kena dampak ini loh. Kuncinya ada di rute penerbangan. Jadi mereka yang ambil penerbangan langsung, contohnya Jakarta Jeddah, itu aman, nggak ada masalah. Nah, masalah utamanya itu menimpa jamaah yang rutenya harus transit atau lewat di dekat-dekat zona konflik. Oke, di tengah semua ketidakpastian ini, untungnya banyak pihak yang nggak tinggal diam. Mereka langsung gerak cepat. Yuk kita lihat gimana berbagai pihak ini bekerja sama buat mengatasi krisis ini. Jadi ini benar-benar upaya gotong royong skala besar. Pemerintah kita, lewat KBRI dan KJRI di sana, terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. Maskapai penerbangan juga ngasih solusi, kayak nawarin refund atau jadwal ulang. Sementara itu, Asosiasi Travel fokusnya di lapangan, memastikan para jemaah tetap tenang, aman, dan kebutuhannya tercukupi. Nah, dalam situasi kayak gini, ada satu pihak yang perannya penting banget, yaitu PPIU. Apa itu PPIU? Itu singkatan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Merekalah yang jadi garda terdepan, yang langsung mendampingi jamaah, ngasih penjelasan, dan berusaha menjaga semuanya tetap tenang dan kondusif sambil nunggu ada jalan keluar. Ujung-ujungnya, semua usaha ini punya satu tujuan yang sama, dan ini nggak bisa ditawar-tawar, yaitu keselamatan dan kesejahteraan setiap jemaah. Itu prioritas nomor satu. Memastikan mereka semua aman, sambil terus diupayakan gimana caranya mereka bisa cepat pulang ke Indonesia.
Walaupun semua upaya pemulangan ini terus berjalan, tantangan terbesarnya sepertinya masih ada di depan mata. Yuk kita coba lihat gambaran besarnya. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Sekeras apapun semua pihak bekerja, solusi akhirnya itu bergantung banget sama faktor dari luar yang nggak bisa kita kontrol. Kapan semua jemaah bisa pulang? Jawabannya ada di seberapa cepat situasi keamanan di Timur Tengah sana bisa stabil lagi dan aman buat penerbangan. Semuanya tergantung itu. Kejadian ini benar-benar jadi pengingat ya, betapa terhubungnya dunia kita sekarang. Sebuah konflik di satu sisi dunia bisa langsung menghentikan niat suci orang-orang di sisi dunia yang lain. Dan ini akhirnya ninggalin kita semua sebuah pertanyaan besar buat direnungkan. Di dunia yang makin gak pasti ini, gimana caranya kita bisa melindungi perjalanan-perjalanan penting dan pribadi kita dari dampak konflik atau kejadian besar yang terjadi jauh di luar sana dan sama sekali di luar kendali kita? Coba kita pikirkan bersama.